Saat bertemu ini apa keluar busa-busa. Aduh, kenapa bisa kayak begini nih? Usai menyantap hidangan menu seafood di sebuah hotel, puluhan wartawan keracunan makanan. Bahkan sebagian ada yang mengalami diare dan sakit di bagian perut. Peristiwa itu berawal ketika para jurnalis sedang mengikuti acara media gathering sebuah bank nasional di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika sesi santap siang, puluhan wartawan kemudian menikmati hidangan seafood yang disediakan oleh panitia. Namun setelah kembali ke hotel, para wartawan merasakan kepala pusing dan mual-mual. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga puluhan wartawan mengalami keracunan usai menyantap hidangan seafood yang dihidangkan oleh panitia. Belas orang warga Klaten, Jawa Tengah harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat mengalami keracunan makanan. Diduga penyebab warga keracunan disebabkan menyantap hidangan lontong sayur dan opor yang disediakan dalam sebuah pesta hajatan. Warga yang menghadiri acara itu kemudian mengalami mual dan muntah. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Orang siswa SD 2 Ciawang, Tasikmalaya, Jawa Barat harus menjalani perawatan di puskesmas dan satu orang siswa lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Para korban mengalami mual, pusing, dan rasa bega di perut akibat mengkonsumsi jajanan ciki ngebul di sekolah mereka. Diduga ada 21 orang siswa yang mengkonsumsi jajanan ciki ngebul tersebut. Sementara 15 orang siswa lainnya menjalani perawatan di sekolah. Kondisi para siswa dalam keadaan baik usai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Puluhan warga di Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat merasakan mual, muntah, dan pusing akibat keracunan gas dari salah satu pabrik di area itu. Sebanyak 41 orang warga harus mendapatkan perawatan medis di beberapa rumah sakit di Kabupaten Karawang. Warga yang keracunan diduga menghirup kebocoran gas dari asap pipa pabrik kertas yang berada di dekat pemukiman warga. Pihak perusahaan pabrik pun membenarkan kalau terjadi kegagalan proses pembakaran. Pihak perusahaan akan bertanggung jawab terhadap para korban yang keracunan dan menanggung semua biaya pengobatan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ujang Jainal, warga Cianjur, Jawa Barat, hampir saja tewas setelah meminum kopi yang mengandung racun. Ujang, yang merupakan tetangga pelaku serial killer Wawan CS, menceritakan bagaimana awalnya dia meminum kopi yang mengandung racun itu. Sepasang kaki misterius melangkah mendekati warung Ujang yang nampak sepi. Kemudian orang misterius itu meletakkan sebungkus kopi di lantai warung. Dan setelahnya, langkah kaki itu pergi menjauh. Salah seorang pembeli datang dan kemudian melihat kopi yang tergeletak di lantai warung. Dia kemudian mengambilnya sambil berteriak memanggil tuan rumah. Iya, Abang. Tak lama, istri Ujang datang dan melayani pelanggan yang membeli kopi di warungnya. Pembeli itu kemudian memberikan kopi yang ditemukannya kepada istri Ujang. Istri Ujang bingung dengan kopi yang bungkusnya sudah terbuka sedikit. Tanpa ada kecurigaan, kemudian dia meletakkan kopi itu. Mula-mula saya mendapat kopi itu dari etalase. Tak berselang lama, Ujang pulang. Udah pulang? Udah, Bu. Ujang melihat kopi di atas Kenapa ada toples. kopi di luar, Bu? Iya, Pak. Nggak tahu. Tadi ada yang jatuh di bawah. Loh, Bu.
Ini kok kopinya udah kebuka gini ya? Kemudian ia meminta kopi tersebut pada istrinya. Apa ya? Seduh aja. Bapak seduh dulu ke dalam ya. Langsung saya seduh, ini kopi yang saya suka minum gitu kan. Ujang menuju ke dapur, membuka bungkus kopi, lalu menyeduhnya dengan air panas. Duh. Nikmatnya benar. Pas diminum seruput, oh kok ini beda rasanya. Ujang kemudian berjalan ke ruang tengah sambil menikmati kopi yang dibuatnya itu. Namun setelah meminumnya, ia merasakan ada rasa yang beda pada minuman itu. Beda banget rasa kopi ini. Karena penasaran, Ujang kembali meneguknya. Tapi tetap saja rasanya tak berubah. Ia kemudian kembali ke dapur untuk mengambil bungkus kopi. Ujang kembali ke ruang tengah sambil membawa bungkus kopi yang tadi diseduhnya. Ia ingin memastikan apakah sudah masuk tanggal kadaluarsa atau belum. Setelah diperiksa, kopi masih terlihat baru. Ujang lalu menghabiskan kopi itu. Enggak 1 menit pertama kepala nih pusing atas ini gimana apa ini puyeng gitu. Tak lama, Ujang mulai merasakan kepalanya pusing. Perutnya sakit dan dadanya mulai terasa sesak. Dengan langkah terhuyung, Ujang menuju ke wastafel lalu memuntahkan kopi yang diminumnya tadi. Terus ini ke badan, oh rasanya ini apa jantungnya tuh naik begitu tuh. Ujang masih sempat menemui istrinya di warung dan menyuruh istrinya untuk sholat. Bapak masuk angin kali ya, Pak? Iya kali Bu. Udah Ibu sholat dulu ke dalam Bu ya. Sepeninggal istrinya, keadaan Ujang semakin memburuk. Terus ini napas rasanya udah di sini. Ini udah nggak bisa ngap-ngapain. Ujang tak sanggup lagi. Ia jatuh di ruang tengah dengan tubuh yang kejang-kejang. Sang istri datang dan panik melihat kondisi Ujang. Bapak, Ibu saya tolong dulu ya, Pak ya. Tetangga pada datang melihat saya. Sampai saya bertimbul ini apa keluar busa-busa begitu. Istri Ujang kemudian meminta bantuan 2 orang warga untuk menolong suaminya. Warga kaget melihat Ujang yang tergeletak di ruang tengah dengan tubuh yang kejang-kejang. Dengan sigap, mereka kemudian membawanya ke rumah sakit. Ingat-ingat jam 3 pagi, kok ini di mana gitu? Oh di rumah sakit kan. Ujang terbaring di ranjang perawatan rumah sakit. Pak dokter. Sementara istrinya hanya bisa menangis melihat kondisi sang suami. Sepertinya suami ibu mengalami keracunan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Pak? Kopi yang dia minum tadi mengandung racun serangga. Astagfirullahaladzim, Bapak. Kini Ujang Jainal masih belum sembuh total. Terkadang dirinya masih merasakan pusing di kepala dan lemas di tubuhnya. Akibat kejadian itu, Ujang belum bisa berjalan dengan sempurna. Gitu. Berdiri bisa gitu, cuman gimana gitu sempoyongan kayak sempoyongan begitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama keluarga, sama istri, sama anak saya, sama saudara-saudara saya. Sampai sekarang gitu. Sobat penyintas, berhati-hatilah dengan produk makanan atau minuman yang belum jelas asal-usulnya. Jika merasa ragu, sebaiknya jangan dikonsumsi. Selain itu, berhati-hatilah dengan produk yang telah kadaluarsa. Sebab jika makanan atau minuman tersebut dikonsumsi, dapat menyebabkan tubuh keracunan. Periksalah terlebih dahulu tanggal produksi pada produk makanan atau minuman itu sebelum mengkonsumsinya.